Jujur Mas Bayu, siapa wanita simpanan kamu? Siapa? Apa Sania atau Amita? Marsha belum puas bertanya pada suaminya tentang wanita yang selingkuh dengan suaminya itu. Hingga ketika kembali ke kamar, Marsha kembali menanyakan itu. Namun Bayu tetap tak mau jujur. Pria itu masih membantahnya. Aku nggak selingkuh dengan salah satu dari mereka. Mereka itu sudah bohong. Terus bagaimana dengan foto-foto kamu dengan Amita? Apa kamu juga mau membantahnya? Teriak Marsha. Foto itu memang aku dan Amita, tapi kami tidak selingkuh. Aku ketemu sama dia di hotel karena bisnis, di restoran juga sama. Lalu uang yang aku kasih sama dia itu uang bisnis sayang. Terus barang-barang mewah itu apa? Apa kamu juga mau bilang kalau itu bisnis? Iya, kamu benar. Semua barang mewah itu bukan untuk Amita atau Sania, tapi untuk klien. Sekarang ini aku sedang berbisnis sendiri. Jadi barang-barang mewah itu aku beli, lalu aku jual lagi dengan harga mahal. Aku terpaksa berbisnis begitu karena nggak mau terus bergantung sama keluarga kamu. Dan aku nggak kasih tahu kamu karena bisnisku baru mulai sayang. Berbagai alasan dilontarkan Bayu untuk membuat istrinya percaya kepadanya. Namun Marsha malah merasa dirinya sudah dibodohi Bayu. Aku nggak mau dengar apapun dari kamu, Mas. Sekarang lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Kamu nggak bisa gini, Marsha. Kamu nggak bisa usir aku dari sini. Aku nggak salah, Marsha. Bayu marah pada Marsha yang mengusirnya dari rumah ini hingga ia meninggikan suaranya. Kamu tidak mau jujur sama aku, biarpun sudah ada bukti foto-foto itu dan juga bukti kiriman uang ke perempuan itu. Oke, nggak masalah, Mas. Kamu boleh tinggal di sini sampai bukti tes DNA itu membuktikan semuanya. Saat itu kamu nggak akan bisa membantahnya lagi, dan aku pun akan mengajukan gugatan cerai sama kamu. Setelah mengatakan itu, Marsha keluar dari kamarnya. Ia meninggalkan rumah demi menenangkan dirinya. 10 menit setelah Marsha pergi, Bayu menyusul tinggal di rumah hanya membuat dirinya semakin gelisah. Terlebih Marsha sudah tidak percaya lagi kepadanya, sementara Sania sedang menenangkan Eli yang menangis karena mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Bahkan demi menyenangkan anak itu, Sania mengajak Eli bermain petak umpet di kamar Eli. Namun Eli merasa tidak seru jika hanya mereka berdua saja yang bermain. Bagaimana kalau Eli panggil seseorang untuk main bersama kita? Nggak asyik kalau cuma Kak Nia dan Eli aja yang main. Boleh-boleh aja sih. Memang Eli mau ngajak siapa? Tanya Sania balik. Tunggu sini, Eli bakal bawa orangnya. Anak perempuan itu pun berlari keluar dari kamarnya untuk memanggil seseorang yang ia maksud. Sania hanya menunggu di dalam dengan sedikit rasa penasaran. Tak lama, Eli kembali membawa Arkana. Sania sedikit kaget melihat Arkana. Ia tak menyangka jika Eli malah memanggil Arkana. Suasananya pun malah menjadi canggung. Sania tidak tahu harus bersikap bagaimana di depan Arkana setelah kejadian di bawah ketika dirinya dituduh selingkuh dengan Bayu. Berbeda dengan Arkana yang terlihat biasa saja melihat Sania. Jadi kenapa kamu ajak paman ke kamar? Tanya Arkana pada Eli yang sedang ia gendong. Eli belum mengatakan pada Arkana bahwa ia ingin bermain petak umpet bersama anak itu, hanya mengajak Arkana ke kamarnya. Arkana menuruti keinginan keponakannya pun tanpa bertanya karena merasa kasihan pada Eli yang butuh kasih sayang saat ini. Eli mau main petak umpet sama Kak Nia, tapi tidak selu kalau cuma berdua. Makanya Eli pergi ajak paman. Maksudnya paman yang menghitung terus Eli sembunyi, begitu? Tanya Arkana memastikan. Eli mengangguk dengan raut wajahnya yang semangat. Nanti paman hitung 1 sampai 10, terus Eli dan Kak Nia sembunyi. Habis itu paman cari kita berdua. Oke, paman main sama Eli. Arkana sejujurnya tak suka menghabiskan waktunya dengan hal-hal seperti ini, tapi ia tahu bahwa Eli saat ini butuh perhatian. Jadi dengan terpaksa Arkana menuruti keinginan Eli agar anak itu bisa senang walau sebentar. Oleh! Arkana pun menurunkan Eli. Eli mendorong Arkana ke arah dinding pintu. Ia bahkan mengarahkan Arkana agar memutar tubuhnya menghadap ke pintu. Tutup matanya, paman. Seperti ini. Arkana
berbicara sembari menutup matanya dengan kedua tangannya. Iya, seperti itu. Eli dan Kak Nia akan sembunyi. Paman cepat cali ya. Arkana yang sudah menutup matanya hanya bergumam saja, sementara Sania yang berdiri di sana tersenyum melihat Eli bisa memerintah pria dingin itu tanpa dibantah sekalipun oleh Arkana. Ayo Kak Nia, kita sembunyi di dalam lemari, kata Eli dengan suaranya yang pelan. Sania mengangguk, lalu ia menarik tangan kecil Eli ke arah lemari sampai hitungan ke-10. Arkana membuka matanya dan dua perempuan itu sudah tidak terlihat di sana. Arkana malah menggeleng. Ia menertawakan dirinya sendiri yang malah bermain seperti bocah. Namun ada sedikit perasaan senang karena ia tidak sendiri di sana. Ada Sania yang ikut bermain bersamanya. Eli, kau di mana? Seru Arkana sembari berjalan mencari-cari keberadaan Eli dan Sania. Eli yang ada di dalam lemari tertawa kecil saat mendengar suara Arkana mencarinya. Ia begitu senang sampai tak bisa menahan tawa kecilnya. Sania meletakkan jari telunjuknya di bibirnya meminta Eli untuk diam. Jangan berisik sayang, nanti Paman Arka tahu kita di sini. Eli mengangguk sembari menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Namun detik itu juga pintu lemari terbuka. Akhirnya Paman menemukan kalian. Kedua perempuan itu terkejut melihat Arkana berhasil menemukan mereka. Eli tidak senang karena cepat ditemukan oleh Arkana. Bibirnya sampai monyong melihat Arkana. Biar Eli aja yang hitung, Paman dan Kak Nia yang sembunyi. Eli keluar dari dalam lemari itu lalu berjalan melewati Arkana dengan perasaan marah pada Arkana. Sania juga ikut menggerakkan tubuhnya untuk keluar dari sana. Arkana dengan cepat mengulurkan tangannya ke Sania untuk membantu Sania berdiri. Sania ingin menolaknya karena ia merasa bisa berdiri sendiri, tapi rasanya tidak enak menolak majikannya yang sudah berniat baik membantu. Hingga ia pun memegang tangan pria itu lalu berdiri dari sana. Terima kasih Pak. Arkana hanya mengangguk. Ayo Paman, Kak Nia, Eli mau menghitung. Seru anak 4 tahun itu. Harus sembunyi Eli. Sania canggung jika ia dan Arkana yang harus sembunyi berdua hingga ia bertanya lagi pada Eli. Padahal ia sudah tahu dengan jelas apa yang harus ia lakukan. Eli yang sudah berdiri menghadap ke pintu menoleh kembali ke Sania. Anak perempuan itu mengangguk cepat. Eli akan hitung sampai 10. 1, 2, 4. Bukan 4, 3 dulu sayang. Sania tadinya ingin sembunyi tapi mendengar Eli salah menghitung hingga ia kembali menoleh dan menyahut untuk membenarkan hitungan Eli. Terus habis 3, 4? Tanya Eli. Sania mengangguk. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke Kak Nia. Sekarang Eli hitung lagi yang benar. Eli kembali dalam posisinya menutup matanya. Sania malah menggeleng sembari tersenyum melihat Eli. Sementara Arkana malah memandang Sania yang tersenyum di sampingnya. Sania menoleh ke Arkana. Eli sudah hitung sampai 5. Apa Pak Arka mau berdiri terus di sini? Iya oke, saya sembunyi. Meski Arkana bilang akan sembunyi, tapi ia masih berdiri di tempatnya. Sania bergerak duluan. Perempuan itu masuk kembali ke dalam lemari. Arkana bingung harus sembunyi di mana kamar itu hingga ia pun membuka lemari yang dimasuki Sania, lalu segera masuk ke dalam. Kenapa Pak Arka ikutan masuk di sini? Tanya Sania, tampak tak senang. Saya bingung harus sembunyi di mana. Pak Arka kan bisa sembunyi di tempat lain, misalnya di kamar mandi. Saya lupa kalau kamar mandi bisa dijadikan tempat sembunyi. Apalagi Eli udah hitung sampai 10. Saya refleks masuk sini, tutur Arkana dengan jujur. Iya, tapi Arkana tidak sengaja menyentuh ujung hidung Sania dengan bibirnya. Saat Sania menoleh, keduanya memang sama-sama menoleh hingga kecupan sesaat itu terjadi. Arkana dengan cepat menjauhkan dirinya dari Sania. Yang paling terkejut adalah Sania sampai menghentikan kalimatnya tadi. Bahkan matanya melotot saat pria itu menyentuh ujung hidungnya. Dengan keterkejutannya, Sania menyentuh hidung mancungnya, sedangkan Arkana di saat itu Eli membuka lemari. Kak Nia dan Paman ketemu.
Keduanya malah semakin terkejut melihat Eli muncul seolah mereka sedang tertangkap basah. Bahkan mereka segera berdiri dari dengan raut wajah keduanya yang semakin canggung. Baik Sania maupun Arkana tidak mengatakan apapun karena kecanggungan itu. Eli yang tadinya senang bisa menemukan mereka berpikir bahwa Arkana dan Sania marah karena ia berhasil menemukan mereka dengan cepat. Paman dan Kak Nia malah ya sama Eli. Enggak kok sayang, Sania segera menjawab. Perempuan itu juga berjongkok di depan Eli. Kita sudahi permainannya ya, Kak Nia udah capek. Bagaimana kalau kita makan siang? Eli belum makan siang kan? Ya udah deh, tapi Kak Nia masak sup ya. Eli suka sup jagung buatan Kak Nia. Eli masih ingin bermain, tapi karena mendengar Sania sudah lelah, jadi ia pun mengalah dan menurut pada Sania. Oke Kak Nia, Oke, Kak Nia bikin sup jagung. Lalu Sania kembali berdiri. Tatapannya langsung mengarah ke Arkana. Saya mau masak sup untuk Eli. Pak Arka mau juga. Untuk menghormati dan menghargai Arkana, Sania tentu menawarkannya juga pada Arkana. Meski ia belum pernah membuatkan makanan sederhana itu untuk Arkana. Boleh, Sania pun mengelurkan kedua tangannya untuk menggendong Eli. Tapi Arkana dengan cepat bergerak mengambil Eli karena tidak ingin merepotkan Sania. Kemudian ia berjalan keluar sembari menggendong anak perempuan itu. Sania hanya mengekor di belakang sampai mereka berada di dapur. Arkana menurunkan Eli di kursi meja makan, sedangkan Sania masuk ke dapur dan mulai masak sup di sana. Arkana dan Eli hanya duduk menunggu di ruang makan. Namun tatapan pria itu tak pernah teralihkan dari Sania. Entah kenapa, pria itu senang memandang Sania, meski hanya bisa memandang punggungnya saja. Eli yang tidak sabar ingin mencoba sup buatan Sania turun dari kursinya, kemudian berlari ke Sania. Arkana tidak mau ketinggalan, pria itu ikut menyusul ke dapur. Udah jadi Kak Nia? Tanya Eli. Kak Nia baru tambahin penyedap rasa, tapi sebentar lagi masak sayang, ucap Sania sembari mengaduk-aduk sup itu. Boleh Eli coba? Boleh. Sania pun menyendok sedikit air sup itu lalu meniupnya untuk Eli. Setelah itu menyodorkannya ke Eli. Eli melahapnya walau hanya airnya saja. Rasanya enak. Rasanya seenak apa? Tiba-tiba Arkana menyahut itu karena ia ingin merasakan rasanya juga, tapi malu meminta langsung pada Sania. Pak Arka mau coba juga? Tanya Sania memastikan. Boleh. Sania kembali menyendok air supnya lalu meniupnya seperti tadi. Setelah itu menyodorkan sendoknya pada Arkana. Di saat bersamaan Arkana malah membuka mulutnya. Melihat itu Sania tentu tak meminta pria itu mengambil sendoknya. Ia beralih menyuapi Arkana. Matanya terus menatap Arkana menunggu tanggapan pria itu tentang rasa masakannya. Lumayan enak. Sania tampak senang mendengarnya. Ia sampai tersenyum tipis melihat Arkana. Biar saya yang angkat. Arkana menawarkan diri saat Sania ingin mengangkat sup itu. Mau dibawa kemana? Tanya Arkana kemudian. Di meja makan Pak. Arkana segera membawa sup itu ke meja makan, sementara Sania mengambil mangkok di lemari lalu membawanya ke ruang makan. Ia meletakkan satu persatu mangkok ke Eli dan Arkana yang baru saja duduk di sana. Setelah itu memberikan sup ke mangkok mereka secara bergantian. Silahkan dimakan, kamu duduk makan juga, kata Arkana. Iya Pak. Sania duduk di samping Eli, tapi perempuan itu tidak makan. Ia sedang membantu Eli meniup supnya. Arkana juga belum menikmati supnya. Pria itu malah memperhatikan Sania dan ingatannya kembali saat ia berada di dalam lemari bersama Sania. Sambil mengingat itu, Arkana menyentuh bibirnya, matanya juga menatap ujung hidung Sania yang tak sengaja ia di Hotel Hyatt. Liam kini berada di hotel itu. Manajer hotel yang sudah menunggunya sejak tadi sedang mengumpulkan semua karyawan hotelnya yang bekerja malam itu. Apa semua karyawannya sudah hadir? Tanya Liam. Sudah Pak Liam, silahkan ditanya satu-satu. Liam menanyakan satu persatu pada mereka tentang Sania, namun tak ada yang melihat Pak Amir membawa seorang perempuan hingga Liam menunjukkan foto Rafa
kepada mereka, "Kalau pria ini, apa kalian melihatnya bawa seorang perempuan?" tanya Liam sembari menunjukkannya. "Saya melihatnya, Tuan Liam," salah satu karyawan cleaning service menyahut. Liam mendekati cleaning service itu lalu menunjukkan kembali foto Rafa di ponselnya yang diambil Liam dari profil karyawan RH. Lihat lagi dengan jelas, cleaning service itu pun melihat wajah Rafa dengan seksama. Setelah yakin, ia kembali menatap Liam. Benar, dia orang yang salah lihat malam itu. Dia bawa seorang perempuan masuk lift. "Di mana kau saat itu?" tanya Liam yang tidak ingin melewatkan informasi apapun hingga ia harus menanyakan sedetail mungkin demi mendapatkan kebenarannya. "Waktu itu saya ada di dalam lift. Saya dapat tugas dari Pak Manajer kalau saya harus membersihkan salah satu kamar VIP sebelum shift saya selesai. Apa kau lihat pria ini menuju lantai berapa?" tanya Liam lagi. "Lantai 5, Tuan, tapi saya tidak lihat dia masuk kamar berapa karena tujuan kami berbeda. Waktu itu saya keluar di lantai 4. Cleaning service itu melihat Rafa menekan tombol 5 hingga ia yakin bahwa Rafa turun di lantai 5 meski ia tidak melihatnya secara langsung. Setelah puas mendapat informasi dari si cleaning service itu, Liam kembali mengeluarkan ponselnya lalu menunjukkan foto Amita pada semua karyawan. "Kalau perempuan ini, apa kalian melihatnya masuk ke hotel ini hari itu sampai malam hari?" Semuanya menggeleng tak tahu. "Kami tidak pernah melihatnya hari itu, Tuan Liam. Dia sering datang kemari, tapi hari itu dan malam itu dia tidak datang." Pegawai resepsionis yang berjaga malam itu menjawab dengan tegas. Liam kemudian menoleh ke manajer hotel. "Lantai 5 adalah tempat Tuan Arkana menginap, jadi CCTV pasti ada di sana. Tapi beberapa hari lalu saat saya mengecek CCTV, saya sama sekali tidak menemukan CCTV di lantai 5. Ah benar, malam itu Pak Amir minta saya untuk mematikan CCTV di lantai 5. Katanya itu atas perintah Tuan Arkana sendiri. Itu sebabnya Anda tidak menemukan CCTV di lantai 5 malam itu. Saya menyalakan kembali CCTV itu setelah Tuan Arkana pergi pagi itu." Liam baru sadar bahwa ia hanya berfokus pada malam itu saja. Ia tidak memikirkan pagi harinya. "Saya mau mengecek kembali CCTV-nya, tapi bukan CCTV malam itu. Saya mau cek CCTV saat menjelang pagi." "Baik." Manajer itu pun membawa Liam kembali ke ruang CCTV. Liam dengan cepat memeriksa CCTV saat menjelang pagi. Pulang di bagian itu, Liam melihat sosok perempuan mirip Sania keluar dari lift hingga ia meminta penjaga CCTV itu mengulang kembali rekaman CCTV itu di lantai bawah saat seorang perempuan yang mirip Sania keluar dari dalam lift. Betapa terkejutnya Liam saat melihat bahwa sosok perempuan itu adalah Sania. Perempuan itu berlari keluar dengan gaun malam berwarna putih. Penampilannya terlihat berantakan. Tak hanya itu, Sania terlihat menangis. "Sekarang perlihatkan CCTV di lantai 2 saat malam sekitar pukul 11 malam. Titah Liam. "Baik." Petugas itu dengan cepat melakukan perintah Liam. Liam terus memeriksanya sampai CCTV di jam 12 malam. "Berhenti di bagian itu," pinta Liam saat melihat sosok Sania berdiri di depan kamarnya bersama Rafa. Keduanya tampak bertengkar lalu Sania diseret pergi oleh Rafa. Perempuan itu diseret Ternyata Liam melewatkan semua itu ketika kemarin dirinya memeriksa rekaman CCTV. Ia hanya fokus memeriksa CCTV lantai 5 dan lantai bawah. Lalu, Liam mendekati manajer hotel yang masih berdiri tegak di sana. "Pak Manajer, saya mau lihat daftar tamu malam itu." "Boleh, mari saya antar ke bagian resepsionis." Manajer itu pun membawa Liam ke depan di bagian resepsionis. Segera, ia mencari buku daftar tamunya dan mencari tangga hari itu. Setelah menemukannya, ia menunjukkan pada Liam. Liam mencari dengan seksama nama Amita di sana, tapi tidak ada nama Amita. Yang ia temukan malah nama Sania dan Rafa yang memesan kamar pengantin.
Wajar saja kalau Amita tidak terdaftar di buku tamu, karena kalau Amita wanita malam yang dibawa Pak Amir tidak mungkin mendaftarkannya sebagai tamu yang menginap di sini. Tapi yang aneh malah Sania dan Rafa. Mereka memesan kamar pengantin, tapi aku tidak lihat Sania keluar dari kamar pengantinnya. Dia malah keluar dari lift. Batin Liam. Hari ini Liam memeriksa semuanya karena tidak mau melewatkan apapun, hingga ia semakin percaya pada ucapan Sania tentang Rafa yang tega menjualnya. Sania tidak melihat jelas wajahnya karena pengaruh obat, tapi dia merasa kalau pria yang bicara dengan Rafa, pria yang cukup tua. Berarti orang yang dimaksud Sania mungkin Pak Amir. Batin Liam menebak. Liam masih diam memikirkan Pak Amir. Jika perempuan yang tidur dengan Arkana malam itu adalah Sania, berarti Pak Amir bersekongkol dengan Amita dan Ratna untuk menipu Arkana. Pak Amir tentu tak akan mengatakan kebenarannya jika Liam bertanya pada pria itu. Mungkin Liam harus memberitahu Arkana terlebih dulu tentang kecurigaannya dan juga semua yang ia dapatkan di hotel ini. Setelah merasa bahwa ia sudah memeriksa semuanya di hotel itu, Liam kembali ke rumah Arkana untuk memberitahu Arkana tentang Sania. Di kediaman RH, Arkana yang sedang berada di ruang kerjanya tidak bisa fokus sejak tadi. Ia terus memikirkan Sania dan perasaannya pada perempuan itu. Beberapa kali ia mencoba untuk bekerja dan menghilangkan pikirannya tentang Sania, tetapi wajah perempuan itu selalu saja terbayang-bayang hingga akhirnya Arkana memilih berhenti bekerja. Ia meletakkan pulpennya lalu menyandarkan punggungnya di sana sembari menghela nafas kasar.